Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Al-Mukarramun Jamil Asatidatil Karam, guru kita yang baru saja menyampaikan Mau'izatul Hasanah, Al-Mukarram Kiai Haji Diyaudin, Al-Mukarram Kiai Fitrah, Al-Mukarram Rabaini Ustaz Bazi Ali, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Dahen, yang semuanya mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Tak lupa para sepuh, ada Ustaz Nimin, Ustaz Bashir, Bapak Wasim, juga Sahibil Bait, Bapak Nemin sekeluarga, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hidup itu cerita. Sampai ada lagunya apa itu? Hidup itu panggung sandiwara. Ya, orang terdahulu ada yang ceritanya bagus, ada yang kurang bagus. Jadi, ada cerita Fir'aun, bagus nggak? Nah, ada cerita Abu Lahab, bagus nggak? Nggak bagus. Maka setiap orang kepengen ceritanya jadi bagus. Setiap orang pengen ceritanya di masa datang itu jadi bagus. Diceritakan oleh anak-anaknya, bapak saya dulu berantem mulu sama bininya misalnya. Bagus nggak? Nggak bagus. Emak saya dulu sama bapak itu ngelawan mulu. Bagus nggak? Nggak bagus. Maka subhanallah, menciptakan cerita bagus itu harus mencontoh pada yang bagus. Ya. Dari sekian banyak contoh yang bagus, ada contoh yang paling bagus, yakni contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk nikah. Kata Nabi kan, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kalau enggak nikah bukan umatku, katanya gitu. Nah, karena ini perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menciptakan cerita bagus dalam rumah tangga harus mencontoh pada Rasulullah. Hadirin, Quran bilang gini, udkhuluha fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, sepenuhnya. Maka dalam kajian Islam kita kenal ada Islam, iman, ihsan. Ada apa? Iman, Islam, ihsan. Saya yakin semua yang hadir di sini Muslim, Islam. Beriman, iya, fluktuatif lah sifatnya, naik turun. Iya enggak? Kadang beriman banget, kadang kurang tapi beriman. Tapi lumayan ada imannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang paling penting dari kesempurnaan itu ihsan. Berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik? Kenapa harus berbuat baik? Sebab Allah bilang gini, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah demen sama orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Kata Nabi, man ahsana ila man asa'ahu. Orang yang baik itu adalah orang yang tetap berbuat baik meskipun dia disakiti. Hadirin, apa kaitannya kemudian dengan rumah tangga? Rumah tangga itu subhanallah, ketika awal saya Mas Ali yang besok mau nikah insyaallah, itu Mas Ali kalau menceritakan tentang emponia nggak ada jeleknya. Disebut namanya nyengir diri-diri. Iya, ada. Ketemu malu-malu bukan kucing. Ya malu-malu sih. Itu Masya Allah. Begitupun saya yakin emponia menceritakan Mas Ali berbunga-bunga. Kira senang. Karena apa? Bagus terus. Ada subhanahu wa ta'ala muncul, saya terima nikah dan kawinnya. Di saat itu masih bagus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lambat laun muncul aib masing-masing. Kenapa? Sebab orang yang paling gak tahu malu itu pasangan suami istri.
Ya, telanjang berdua-duaan kagak malu bisa. Ya enggak? Pokoknya laki bini kagak tahu malu bisa enggak. Makin hari ya makin lama malunya makin sedikit. Artinya cuma dia berdua ya, sama orang malu. Sama dia nih berdua kurang tapi malu. Habis makan kentut sembarangan nggak malu udah. Iya enggak? Makan, wow, masya Allah sampai lahap bener, nggak malu sudah subhanahu wa ta'ala, meskipun sebelumnya malu-malu. Maka hadis subhanahu wa ta'ala ketika berlangsungnya pernikahan itu lambat laun muncul masing-masing keburukan perangai, keburukan sifat dan sebagainya. Maka orang yang menikah kudu menerima apapun, nggak cuma menerima kala baiknya. Orang kalau cuma nerima waktu cakepnya doang, hadis subhanahu wa ta'ala, bubar rumah tangga. Ya, sampai kapan? Nggak sampai bertahan tua, sebab rata-rata tua pada jelek semua. Hadirin. Maka ma'asyiral hadis subhanahu wa ta'ala, itu pentingnya kita tetap berbuat baik dalam keadaan apapun. Tadi guru kita nyeritain Siti Mutia. Ya, kayak apa? Lakinya tibang begitu, dia tetap berbuat baik. Man ahsana ila man asa'ahu. Tetap berbuat baik meskipun maaf. Misalnya laki perangainya keras, istri tetap solihah dalam kondisi apapun. Bini ngambek mulu, laki tetap soleh dalam kondisi apapun. Maka ketika lakinya soleh, istrinya solihah, doanya manjur, doanya ijabah, pengen anak-anak solihah soleh dijabah, pengen kehidupannya berkah, insya Allah dia Allah kasih berkah. Sebaliknya lakinya toleh, toleh itu lawannya soleh, pakai ta, toleh, bininya tolihah, ya badr, maka anaknya pasti tengik keluarnya. Ini subhanahu wa ta'ala. Ya, begitupun kehidupannya carut marut, dikasih harta berapapun nggak bakal ketemu tenang. Kenapa? Nggak ada kesolehan, nggak ada rasa syukurnya. Kayak apa laki berusaha semaksimal mungkin cari rezeki, dapat banyak yang ngomel, dapat dikit apalagi. Ya, subhanahu wa ta'ala. Bini yang laki yang kurang soleh terhadap bini pun sama, kurang tapi sabar. Bini di rumah aja ngomel, apalagi keluar-keluaran. Ya, bini kalau laki kurang tapi soleh itu subhanallah, ama bini gampang curiga. Lu dari mana? Ngaji, siapa ustadznya? Si Anu. Wah, laki. Ya, pakai ustadz dicemburuin juga. Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Apapun yang dilakukannya selalu dicurigai. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, emang paling enak itu lakinya budek, bininya bisu, itu paling enak. Agak ada ributnya itu. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka seluruhnya terima saja. Laki cerewet, bini cerewet, itu sudah kodrat. Bini nggak cerewet, harus curiga, jangan-jangan lu laki. Sebab bini kudu cerewet, memang harus cerewet. Hadirin subhanallah. Kenapa? Sebab bini itu alarm buat kita sebagai suami. Andai bini nggak cerewet, nggak maju kita jadi suami. Hadirin, ya. Maka subhanallah, bang di rumah aja, dia keluarlah bang, misalnya subhanallah, kita keluar bang, keluar lama amat, pulanglah bang, Tuhan subhanahu wa ta'ala, serba salah kan. Sampai saya pernah ceritain, kadang-kadang gini, bini lagi masak kita liatin, salah kan gitu ya. Ngapa sih bang, liatin aja, ntar gua masak, udah mateng gua bilangin, gitu ya. Pas mateng kita lagi nonton TV, apa kata bini kita? Tadi katanya mau makan, tuh makan karang tuh. Tuh ya, kita makan, udah lagi makan tengah-tengah, udahlah bang makan jangan baik-baik, ntar anak lu makan apa? Sampai kayak begitu, subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cerewet itu ya perempuan. Karena memang Allah ciptain dia punya mulut satu. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kan dikasih mic ya kan, mic udah ada yang ngomong. Bener apa enggak? Ya, kita punya.
Ya, enggak usah dalam-dalam mikir. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini penting, saya kira rumah tangga itu masya Allah jangan pernah protes dengan apapun, karena bagaimanapun istri kita, maaf kalau bicara sempurna, nggak ada yang sempurna. Maka dengan ihsan itu apa kata Nabi, idza tazawwadal abdu faqad istakmala nisfuddin. Ketika seseorang atau seorang hamba itu menikah, maka sempurna separuh agamanya. Falyataqillah binisbitani au binisbil baqi. Dalam hadis lain, idza tazawwadal abdu faqad kammala. Ada kalimat faqad istakmala, ada faqad kammala. Ini sama, ketika seorang hamba menikah, maka sempurna ibadahnya, maka sempurna agamanya. Mana yang sempurna? Yang senantiasa berbuat ihsan, yang senantiasa berbuat baik terhadap pasangannya. Insya Allah itu yang disebut dengan keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan yang lama kek, yang baru kek, yang mau bakal akad nikah, mudah-mudahan dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadanallahu wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi